Usai videonya yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta, Ade Armando meminta maaf di media sosial. Ade Armando menjelaskan video tersebut merupakan pandangan politik pribadi, bukan PSI. Selamat sore, berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Kasus Bang Ade Armando yang memprovokasi mahasiswa serta menghina masyarakat Jogja membuat kita mesti berpikir jernih. Maksudnya berpikir jernih bukan setuju tuduhan Bang Ade, melainkan siapa pembisik mantan dosen UI itu menyeret-nyeret Gubernur DIY sebagai bagian dari politik dinasti. Dalam bayangan beberapa pihak nih, apa yang disampaikan politisi PSI itu maksudnya kan membela Gibran dan Kaisang dari tudingan politik dinasti. Walau bagaimanapun, belum pernah ada loh presiden yang anaknya kayak mereka. Beneran ini, sebutkan coba. Presiden Indonesia keberapa yang saat mereka menjabat anak dan menantunya jadi wali kota, bupati, atau bahkan gubernur? Atau siapa presiden yang masih memegang kekuasaan? Anaknya jadi ketua umum partai dan hanya butuh 2 hari saja setelah masuk partai. Bung Karno memang punya putri yang bisa menjabat sebagai presiden. Namun itu terjadi usai sang proklamator itu meninggal dunia, Pak Harto. Nah, anaknya saja nggak ada yang bisa jadi ketua umum partai waktu beliau menjabat. Pak Habibie, belas. 2 putranya loh, tidak ada satupun yang masuk partai. Almarhum Gus Dur, ke-4 putrinya lebih senang punya aktivitas sosial dibandingkan ngurus politik. Bu Mega, saat jadi presiden, Mbak Puan belum banyak dikenal orang. Waktu itu lebih suka bekerja jadi jurnalis. Pas Pak SBY jadi presiden, Mas Ibas nih, nyalon bupati di Pacitan saja tuh, nggak berani kok. Mas AHY jadi ketua umum Demokrat, juga setelah Pak BY tak lagi kepala negara. Nah, tahu kan? Hanya Pak Jokowi yang mampu memperlihatkan pada kita semua kekuasaan yang dipegang benar-benar dimanfaatkan. Sehingga waktu Bang Ade menuding Jogja itu merawat politik dinasti, ini jangan-jangan pesanan. Semua kan tahu sebagai dosen UI yang juga fakultasnya itu FISIP, pasti dia tahu soal keistimewaan Jogja loh. Dia juga ngerti bila bicara politik dinasti dan dikaitkan dengan DIY bakal kontraproduktif. Bang Ade sadar sesadar-sadarnya. Justru penasarannya di situ. Faktor apa yang bikin dia nekat membagikan postingan di aplikasi X? Bakal ada hal yang kontraproduktif. Bisa jadi gini nih. Nekatnya Bang Ade itu justru akibat tekanan atau ancaman. Kemungkinan keduanya ia bisa jadi ada yang menawarkan sesuatu yang menggiurkan gitu kan. Dan membuat Bang Ade mengabaikan nalar warasnya. Buser Prabowo ini memang lucu. Tahu yang disampaikan itu keliru. Kok main hajar saja? Atau niatnya memang nantang wong Jogja? Apa Bang Ade lagi uji nyali nih? Kayak dulu dia datangin para mahasiswa yang mendemo tolak 3 periode itu. Maksudnya mau dukung aksi mahasiswa. Yang terjadi malah justru banyak sama pendemo. Untung masih bisa diselamatkan aparat itu. Jika 10 menit aja tuh aparat tidak ada yang datang membantu, entah apa jadinya. Mungkin sudah tinggal nama saja nih. Lawang yang menghajar mereka itu kayak orang kerasukan setan kok. Itu loh psikologi orang-orang sesat, orang salah dengan jiwa maupun batin yang tidak diliputi ketenangan itu loh. Kemarin-kemarin waktu banyak cerita menyebar termasuk dari Bang Adian, istana yang menghendaki perpanjangan masa jabatan atau juga 3 periode. Bang Ade diem aja tuh. Sehingga sudah banyak yang tidak percaya, meragukan apakah masih tersisa ketangguhan ideologi seorang Ade Armando. Dulu suaranya kritis, membela kepala negara bila ada tudingan-tudingan ngawur. Usai presiden dukung anaknya, masih tenang dan nyantai saja loh di PSI.
malah kesannya saya enjoy banget gitu kan. Dengan banyak suara rakyat. Ada perubahan cukup signifikan. Walaupun perubahan itu menimbulkan konsekuensi dirinya banyak dipertanyakan orang. Di banyak diskusi ilmiah sudah jarang diundang. Di channel YouTube juga makin berkurang permintaannya. Makanya Bang Ade belain itu hal-hal yang lurus. Yang tidak melanggar. Membantu kita sehat, nalar, dan waras gitu kan. Saat petinggi PSI menyerahkan KTA ke Mas Kaisang, lalu memutuskan menunjuknya sebagai ketua umum. Lagi-lagi Bang Ade diam seribu bahasa. Daya kritisnya sudah habis ataukah memang ada tawaran yang menarik? Bila tidak ikut-ikutan menilai negatif Presiden. Jika sudah kelewat begini, ya hanya bisa maaf saja. Nusantara itu sangat kaya dengan beragam potensi termasuk di dalamnya sejarah. Jika dia saja mau nutup mata pada sejarah bangsa, bagaimana kita bisa makin maju, makin sejahtera, makin sukses, mau sampai kapan? Orang-orang sesat berpikir begitu dibiarkan. Mau membela ketua umum atau capres yang didukung PSI, itu biasa. Hanya agak aneh dan sulit diterima, akal sehat ini, seorang Ade Armando tidak bisa membedakan dinasti politik, sejarah DIY dan Keraton Yogyakarta. Kemarin ya, PSI Jogja itu digeruduk sama warga Jogja. Dan dia bilang mereka mestinya malu punya kantor di Jogja. Namun menuduh politik dinasti. Ini pembelajaran bagi kita. Seringkali politik membutakan mata batin kita. Mau dijaga, mau dibaik-baik, mau diharap tidak ada yang membuat negatif, tetap tidak bisa. Proses yang terjadi sekarang nih sudah menciderai keadilan rakyat. Sudah tidak terhitung memprotes dipilihnya Mas Gibran sebagai cawapres. Juga jadinya Kaisang ketua umum PSI. Justru partai banyak yang membutakan diri. Masyarakat, rakyat itu bodoh. Tidak bisa melihat penguasa arogan dengan kekuasaannya. Dikira kita ini tetap mendukung Pak Jokowi. Walaupun menerapkan politik dinasti. Mereka lupa. Masyarakat Indonesia sudah makin dewasa, makin demokratis, makin melek politik. Serta yang pasti mereka akan memilih yang pas buat kebaikan bangsa. Mereka tahu dan bisa merasakan. Cawapres yang ada, dari 3 capres-cawapres yang ada ini, hanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang bisa menjaga kemajuan Indonesia. Kandidat dari Koalisi Perubahan dan dari Koalisi Indonesia Maju menyisakan banyak persoalan yang membebani. Bila kelak mereka terpilih, belum terpilih saja sudah banyak konflik yang terbuka kok. Yang bisa kita lihat sama-sama, mereka mesti jungkir balik memenangkan Pilpres. Diakui atau tidak, masyarakat sudah sulit dibohongi, tidak bisa ditipu, susah diiming-iming sesuatu. Jangankan rakyat biasa nih, Pak Jokowi saja dulu pengen Pak Mahfud jadi cawapresnya kok. Itu menandakan kemampuan mantan ketua MK itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi.